Oke teman-teman, di video kali ini saya mau share ke teman-teman semua, di mana sesuai judul dan juga thumbnail, saya mau share ada beberapa hal yang nggak disadari banyak oleh content creator, yaitu gimana caranya bisa lebih unggul dibandingkan konten sejenis yang lain di saat mereka bikinnya itu nggak cuma 1, 2, 3, tapi bersaing di antara ribuan konten. Nah, sudah saya konsep ada di notebook sini. Jadi ketika dapat ide, saya catat di notes HP, habis itu saya konsep di sini di notebook, habis itu udah ada tag video kayak gini. Ya, ini ngebantu banget, apalagi buat yang gadgetnya cuma satu atau masih terkendala dari segi gear kayak gitu, bisa manfaatin notebook ini. Toh juga nggak ada ruginya kita nyatet di sini, bisa dibaca-baca lagi buat next ataupun dari masa depan, ntar kita baca-baca buat nostalgia. Atau bisa juga buat ngatasi ngeblank ketika nggak perlu ngehafal, kita nyontek aja dari catatan sini, itu nggak masalah. Nah, yang mau saya bahas adalah di saat content creator bikin konten berlomba-lomba ya, bikin konten sebagus mungkin, semenarik mungkin, ada satu hal yang nggak disadari ataupun nggak banyak dilakuin oleh content creator. Nah, mungkin menurut teman-teman semua jawabannya adalah branding yang tepat, atau misalnya satu content creator fokus pada satu niche, satu topik untuk dibahas secara konsisten. Itu betul. Yang kedua, dari segi gear ataupun equipment, peralatan itu yang proper, yang profesional agar hasil kontennya juga keren. Itu juga betul. Yang ketiga, misalnya kontennya itu menarik buat audiens. Ya, memang semua konten tujuannya adalah convert dari yang cold jadi warm market, dari yang nggak tahu jadi tahu, yang tadinya cuma tahu aja jadi tertarik. Nah, bikin orang tertarik kan ya itu tadi, bikin konten itu tadi. Kalau nggak bikin konten, gimana caranya orang tahu brand yang kita buat atau tahu kita itu siapa? Nah, satu hal yang nggak banyak disadari adalah yaitu lead magnet. Jadi nggak banyak orang tahu kalau ternyata bikin lead magnet di setiap konten itu bisa lebih berpotensi meningkatkan teman-teman ini lebih diingatnya oleh audiens jauh lebih besar, karena kita memberikan reciprocity atau hukum timbal balik. Ketika kita memberikan sesuatu terlebih dahulu, lead magnet ini contohnya simpelnya bisa voucher, bisa e-book, online course, atau free produk. Itu juga salah satu bentuk dan contoh dari lead magnet, cuma istilahnya aja lead magnet kayak gitu. Tapi yang membedakan lead magnet sama produk atau yang membedakan lead magnet sama free produk adalah dari segi endingnya. Kalau misalnya free produk itu kita kasih, habis itu mereka pergi udah lepas. Kalau lead magnet, sebelum mereka mendapatkan umpan ataupun penawaran yang kita berikan, mereka secara sadar menukarnya dengan nama, nomor WA, email. Kayak di Sign Up Phone misalnya, teman-teman mau download ebook di website gitu kan, kadang masukkan nama, nomor WA agar kita bisa mengirimkan. Nah, itu namanya lead magnet. Bedanya ada di kalau di belakangnya lead magnet itu pasti mengumpulkan database seperti itu. Nah, untuk membuat lead magnet yang menarik dan juga pasti diminati, pasti disukai, fokus pada satu permasalahan atau satu positioning. Jadi ketika teman-teman nih misalnya bikin kontennya udah bergerak di bidang landing page, temanya kontennya landing page dan lain sebagainya. Nah, bikin lead magnet ataupun umpan yang berhubungan dengan landing page itu akan lebih cepat teman-teman bisa meningkatkan jumlah followers, meningkatkan personal branding. Itu tujuan akhirnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Monggo teman-teman semua kalau mau pelajari lebih dalam, ada di Content Creator Playbook punyanya Ko Dani Santoso. Kalau teman-teman kepo yang belum punya, klik linknya ada di deskripsi aja, bisa dipelajari. Ada voucher diskon buat free ongkirnya seluruh Indonesia kalau pakai link yang ada di deskripsi punya saya. Otomatis nggak perlu pakai masukkan input voucher, kode, nggak perlu, langsung otomatis dapat free ongkir seluruh Indonesia. Oke, semoga bermanfaat. Saya Ko Hadi Masan, sampai jumpa.